Main sekarang pasti teman-teman media juga penasaran dengan karakter apa yang diperankan. Tadi udah sedikit-sedikit di-spill sama sutradara dan produser, tapi kita tanya langsung. Mungkin pertama di bagian depan ada Hana Manasa. Boleh Hana jelaskan ke teman-teman media berperan sebagai siapa dan gimana karakter kamu di sini? Halo, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat sore untuk teman-teman yang sudah datang dan terima kasih sudah hadir bersama kami di sini semua. Mudah-mudahan terhibur tadi dengan trailernya dan ikut ketakutan juga. Di sini saya berperan sebagai Laras. Jadi Laras ini adalah seorang wanita yang menggunakan susuk untuk bertahan dalam hidupnya. Dan mungkin secara singkat, dia itu berprofesi sebagai PSK, tapi berusaha berhenti dari pekerjaannya karena ingin memperbaiki hubungannya dengan adiknya. Nah, tapi setelah itu mengalami suatu kecelakaan dan ceritanya dimulai dari di situ. Dan lengkapnya ada di filmnya. Iya dong. Siap. Segitu dulu, nanti kita baru pergi ke yang lain. Kita ke Ersya dulu. Ersya di depan sini, boleh tepuk tangan untuk Ersya dong. Dan Ersya juga di sini menjadi ajang reuni juga dengan Mbak Gita ya. Iya. Setelah berapa? 10 tahun ya, 10 tahun. Sama Kak Gita, sama Kak Rita, sama Kak Novi, sama Mas Angga. Wow, semuanya banyak banget ya. Oh, jadi boleh jelasin dong di sini gimana rasanya dan berperan sebagai siapa dan karakternya seperti apa, silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Ersya. Di sini berperan sebagai Ayu. Ayu ini seperti yang udah dibilang sama Mbak Hana tadi, aku jadi adiknya Mbak Laras. Profesinya itu sebagai MUA, makeup artist. Dan sebenarnya nggak percaya sama susu gitu. Jadi seperti yang tadi udah dibilang juga, hubungannya Ayu sama Mbak Laras ini memang jadi tidak baik-baik aja semenjak Ayu mengetahui kalau Mbaknya pakai susu. Gitu. Oke, terus gimana rasanya satu project lagi dengan Mbak Gita, Mbak Ridla, Mas Angga juga gitu di setelah berapa tahun gitu ya? Terutama Mas Sutradara 10 tahun ya Mbak Gita ya? Iya, aku dulu masih 11 tahun Iya, terakhir ketemu. Iya, di The Killers ya ketemu ya? Killers. Iya, Killers. Oke, terus sebenarnya nggak expect juga sih, karena awalnya tuh aku ditawarin sama Karitla dulu. Dan sebenarnya aku tuh sempat mau datang ke kantor PH mereka untuk menolak film ini awalnya, karena aku bilang ya ampun Kak, horor banget nih. Karena aku mikir setelah bertahun-tahun aku kan memang belum masuk film lagi, dan aku mikir untuk debut horor nggak ya gitu. Jadi akhirnya datanglah aku ke kantor, terus dibilang dijelasin, terus tiba-tiba ada Kak Gita juga yang gabung, terus kita jadi ngobrol banyak tentang ceritanya, tentang filmnya, tentang ini tuh filmnya mau membawa message apa gitu. Dan akhirnya setelah dijelasin, kamu yakin nih gak mau coba screen test dulu gitu kan, yakin gak tertarik sama ceritanya. Dan memang sebenarnya awal baca sinopsis memang udah kayak ada terpanggil, kayak apa ya, kok gue ngerasa connected ya sama Ayu ini. Karena Ayu ini kan orangnya lumayan pesimis ya tentang kehidupan, dan kayak kadang aku punya sisi-sisi dimana kayak kok gue I feel her gitu. Kayak kok gue ngerasain yang sama, dan akhirnya ketemu dan makin diyakinkan lagi sampai akhirnya kita berjodoh di film ini akhirnya. Itu emang udah jodohnya berarti ya? Iya, kayak emang udah jalannya gitu. Terus ketemu Mas Angga juga, jadi makin diyakinkan lagi, jadi banyak semua yang di sini timnya. Siap. Terima kasih Eca, nanti kita ngobrol lagi. Kita ke belakang, boleh ke Jordi Pranata dulu nih, Jordi. Jordi, tadi udah bikin yelnya loh, mana? 1, 2, 3. Lo lupa tadi udah latihan yelnya lo mana? Jordi Pranata, silakan di sini karakternya seperti apa sih seorang Jordi dan gimana ada di proyek ini Jordi? Pertama selamat sore, terima kasih kepada teman-teman media udah hadir di sore ini untuk nonton trailer kita. Karakterku di sini namanya Arman. Profesinya sebagai supir taksi yang sebetulnya cintanya tuh bertepuk sebelah tangan. Itu yang bikin aku kayak boleh. Aku sering bertepuk sebelah tangan. Di karakter apa in real life? Dua-duanya. Iya, di sini Arman teman dan sahabatan dan jatuh cinta sama Laras. Dan ternyata kenyataan ngasih tahu semuanya itu yang membuat Arman harus merasa, oh, gue harus melakukan sesuatu gitu.
Ya, terus tadi sempat dibilang sama Mbak Gina juga karakternya di sini seorang Jordi meredam banyak egonya dan sangat luar biasa memberikan porsi ke yang lain. Itu gimana Wan sebagai seorang aktor mendapatkan peran yang rumit? Sebetulnya yang bikin tertarik dari Arman itu dia sangat human gitu, sangat manusia, bukan tipikal laki-laki yang strong, yang harus bisa melindungi segala macam. Arman ini punya banyak kekurangan yang manusia semua tuh punya, khususnya laki-laki. Kayak Arman mewakili laki-laki yang bucin, yang punya banyak keterbatasan gitu, yang memang ingin mendapatkan seseorang atau sesuatu tapi nggak bisa gitu. Itu yang aku dapat sih, maksudnya Mbak Gita gitu, harus meredam semua egonya karena keterbatasan yang dia punya gitu. Oke, siap, tepuk tangan dong buat Jordi. Nanti kita ngobrol lagi sama Jordi, kita ke Muhammad Khan. Boleh dijelasin tepuk tangan dong untuk Muhammad Khan? Yes. Di sini sebagai karakternya sebagai siapa dan gimana karakter kamu? Silakan. Halo, selamat sore. Makasih buat teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini. Saya berperan sebagai Prasetyo, seorang dukun susuk yang akan sangat susah kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dia punya keunikan sendiri ya, nggak seperti kebanyakan dukun yang mungkin biasanya kita lihat di film-film atau yang kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya, terus gimana tuh riset untuk menjadi dukun yang tidak biasa? Yang paling menarik menurutku dari proyek ini adalah bagaimana setiap dari divisi itu memberikan kebebasan kepada aku, khususnya sebagai aktor, merasa sangat dihormati karena kerja kolaboratif itu beneran terjadi. Oke. Dari ingat banget ketika ditawarin untuk bermain sebagai tokoh Prasetyo ini, aku baca naskahnya dan aku telepon Mbak Gita, Mbak, boleh nggak kita ada Zoom meeting, satu session gitu, aku pengen coba presentasi dan menawarkan ide atau desain karakter untuk Prasetyo itu. Dan waktu itu aku sangat bersyukur ya, karena nggak banyak sebenarnya aku dapat project-project yang beneran ngasih kebebasan aktor untuk menawarkan sesuatu ke dalam satu project. Dan itu ketika aku diberikan kesempatan itu ngerasa kayak gue dihargai banget nih sebagai seniman gitu, sebagai pencipta kreator juga. Dan aku juga sangat makasih buat Mas Monji yang sebagai penulis juga sangat terbuka. Kan ada beberapa penulis mungkin ketika ada aktor yang begitu merasa kayak ini bukan ruang lo nih gitu. Tapi bagusnya Mas Monji adalah beliau sangat open minded gitu, dan yang pasti nggak merubah struktur cerita. Jadi juga aku senang banget, jujur aku senang banget ada di project ini karena aku merasa potensi keaktoran yang selama ini belum pernah aku lakukan di film itu baru terwujud di sini. Oh, tepuk tangan dong. Wow. Di sinilah menuangkan, mengeksplor yang ada di seorang Muhammad Khan di sini ya. Iya, jadi boleh disebutin nggak sih kayak soal sabar. Iya, next ini ya, next press con ya. Oke, pokoknya ada dua hal dalam aku merasa punya satu potensi big actor yang belum pernah aku keluarkan di film manapun dan dikeluarkan di sini. Tuh 31 Agustus pokoknya waktu spesial ada di sini. Boleh tambah dikit lagi 30. Boleh silakan. Saya sebagai MC juga memberikan kebebasan untuk Muhammad. Nah, juga yang menarik adalah Prasetyo itu sosok yang sangat jauh dari diri aku keseharian gitu. Aku sangat berjarak dengan hal-hal yang mistis. Aku juga sangat berjarak dengan susuk gitu. Jadi selama riset waktu itu aku banyak memang membaca di internet, kemudian banyak nonton video di YouTube, dan kebetulan aku punya teman yang sangat dekat dengan dunia itu. Aku tanya teman aku itu dan dia juga yang membantu aku untuk merekam, kita bikin video audisi waktu itu pakai HP gitu. Tapi yang justru yang buat aku menarik adalah ketika aku ditawari peran yang sangat jauh dari personality aku sebagai seorang kan, di situ aku banyak belajar untuk menempatkan diri aku bagaimana sih kalau misalkan aku ada di posisi orang itu. Jadi aku justru punya perspektif baru untuk melihat satu fenomena susuk yang sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat kita Indonesia. Bagaimana kemudian susuk itu berelasi dengan setiap tokoh-tokoh yang ada di film itu, menurut aku itu sangat menarik dan sesuatu hal yang sangat unik untuk bisa ditawarkan sebagai genre film horor di Indonesia gitu sih. Tepuk tangan dong buat Muhammad Khan. Jadi ini nge-stretch banget ke segi keaktorannya seorang Muhammad Khan, tidak hanya dari skill tapi juga dari segi riset dan lain-lain ya. Luar biasa. Siap, kita ke Elang Elgebra juga di sini. Boleh tepuk tangan buat Elang dong. Mungkin penasaran sih tadi kelihatan karakternya di sini seperti apa, Lang, sebagai siapa dan karakternya gimana nih jadi di sini? Halo, selamat sore dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini.
Saya Alang Ali Gibran dan saya berperan sebagai Seno. Seno ini dia seorang pemuda desa yang punya masalah masa lalu dengan keluarganya Laras dan Ayu. Gitu. Jadinya menyimpan ada ini masalah dengan keluarga Laras dan Ayu ya. Yes. Terus karakternya berarti bisa diekspor di sini seperti apa yang di riset untuk mendalami karakternya? Nah. Untuk pendalaman karakter sendiri, aku pribadi banyak mengambil dari beberapa kawanku di masa lalu gitu, terutama orang-orang yang tinggal atau hidup teman-teman marginalku gitu. Yes. Saya kan juga kaum marginal. Jadi saya sebenarnya untuk karakter sendiri saya banyak pakai atau mengambil dari cerita-cerita masa lalu gitu. Jadi sudut pandang warganya ada di sini nih gitu ya. Siap, Lang, thank you banget lah. Nih kita ke Hana lagi, penasaran tadi karakter dari Laras di sini, pengen tahu kan tadi di trailer dikasih lihat seremnya ada, gore-nya ada, actionnya juga ada. Untuk karakter kamu kayak gimana menjalani tantangan dalam proses produksinya, dari tantangan dari sutradara, penulis dan produser? Silakan. Oke. Jujur di produksi ini justru untuk saya sendiri sebagai aktor menjadi seperti apa ya, taman bermain banget. Karena di sini bisa explore dari karakter yang biasanya saya peranin. Jadi di sini berperan sebagai manusia biasa yang berkarakter sebagai Laras yang masih sehat, sampai akhirnya berubah menjadi suatu entitas gitu di sini. Dan itu yang sangat-sangat menarik. Jadi perubahan tersebut itu menjadi challenge tersendiri buat aku, dan pastinya semuanya berdasarkan riset. Kita sempat nanya-nanya juga, ngobrol juga sama orang yang biasa melepaskan susuk dan ritualnya seperti apa, dan efeknya itu biasanya seperti apa, itu diceritain dan itu dijadikan referensi untuk karakter yang diperankan nantinya. Jadi nanti di film yang kalian lihat atau mungkin yang sudah sempat dilihat juga di trailer, itu sebenarnya berdasarkan cerita yang ada gitu, dan memang nyata, dan itu berdasarkan riset dari yang kita semua tim lakukan gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali karena di sini semuanya mendukung, mulai dari produser sampai sutradara gitu, ikut nemenin untuk risetnya dan benar-benar memfasilitasi untuk untuk mencari karakter Laras ini. Jadi emang beberapa kali keliling lihat langsung kejadian dan ngobrol dengan tadi, kalau kata Mas Moji, memakai susuk ini tuh memang beneran nyata, dan diajak ini ya berdiskusi dan untuk risetnya. Ngobrol langsung. Wow. Seperti apa? Kondisi